Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah il aliyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Wa qala ta'ala inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta madla'il fajr. Saudaraku kaum muslimin muslimat, wabil khusus jamaah Bamusi yang dirahmati oleh Allah. Setelah proses ribuan tahun sejak Adam alaihissalam, kemudian melahirkan sekian ratus ribu nabi, maka ada penyempurnaan dari firman Allah itu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu al-yaumal a'maltu lakum dinakum. Jadi semua agama yang ada di dunia ini pada intinya adalah Islam. Maka Allah mengatakan wallah darus salam, bukan darul Islam tapi darus salam. Ini yang diambil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tahun 1936 ketika konsep penyelesaian soal kebangsaan dan agama ini ditelurkan dalam Muktamar NU pertama di Banjarmasin tahun 1936. Sehingga dari situlah melahirkan konsep-konsep bagaimana mengejawantahkan 800 tahun Pancasila yang sudah ada dalam bentuk pengamplikasian Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangroha itu dalam konsep. Maka disertakan bersamanya tim 8, tim 9 adalah Kiai Wahid Hasyim. Nah, dari sini kemudian melahirkan satu bentuk. Bagaimana menjabarkan agama dan negara sekaligus, maka para tetua NU kemudian memfotokopi perjanjian Madinah yang mengumpulkan semuanya 360 agama menjadi satu dalam konsep Piagam Madinah. Ini dibawa oleh Wali Songo dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menafsirkan risalah Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah akan turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudaraku, coba perhatikan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bukan hudalil muslim, bukan hudalil mukmin. Bahwa puasanya iya hanya untuk orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi Quran ketika datang pada bulan Ramadan itu 17 Ramadan itu sebagai petunjuk huda linnas. Dan konsep huda itu menyangkut eksoterem dan esoterem. Eksoteremnya adalah hadi Rasulillah. Untuk mendapatkan huda, maka harus ada esoterem, hudan hudallah. Maka disebutkan innal huda hudallah. Bahwa sesungguhnya petunjuk yang datang dari Allah itu hanya Allah saja yang mampu menyelipkan di dalam hati manusia, di dalam bilik hati manusia. Nah, afdolnya melewati hati Rasulullah, pakai risalah Nabi. Maka digambarkan sahabat dan pamannya Nabi sendiri ada yang tidak memeluk Islam, bahkan memusuhi. Misalnya Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau yang di Jakarta ini Abu Kosok, misalnya. Atau jadi innal huda hudallah wa hadi Rasulillah.
Oleh sebab itu mencerminkan ini para wali songo tidak menggunakan bahasa letterlek, bahasa narasi, bahasa tulis dengan kaku. Karena orang Islam di Jawa, orang Islam di Indonesia yang dulu wilayahnya mencapai Madagaskar sampai kemudian Vietnam, Hunan, Cina, sebagian Sulu atau Filipina tidak mengerti benar tentang bahasa Arab. Maka untuk menjelaskan bahwa akan ada Quran datang pada bulan Ramadan, Sunan Kalijogo menggunakannya dengan tembang. Ojo turu sore kaki ono dewa ngangklang jagat nggawa bokor kencanane kang isi tungo tetulak sandang kelawan pangan kanggo wong kang melek dalu sabar lan narimo. Karena apa? Karena ketika Wali Songo menyampaikan ini kepada orang Jawa, kepada orang yang seisinya Nusantara ini nggak pada paham bahasa Arab. Padahal ini hanya untuk menyampaikan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Wali Songo menggunakan genetika dan ruh religius yang nyambung rasanya dengan Allah Tuhannya. Tidak terjebak dalam bahasa naratif formal. Sehingga bekasnya masih terasa sampai sekarang. Coba perhatikan orang-orang yang tidak beragama Islam di tanah Jawa ini yang agamanya macam-macam, ketika ngangkat ember yang panas pasti secara otomatis itu lidahnya ngomong semilah. Ya meskipun tidak fasih mengatakan biismi Allah atau bismillah, semilah, bismillah. Bahkan kadang-kadang baknya nggak ada. Tetapi kalau ini diurai bahwa bak itu sesungguhnya merupakan intisari bismillah dan bismillah itu merupakan intisari Fatihah, Fatihah itu merupakan intisari Al-Qur'an, ya kurang. Karena apa? Di baknya sendiri itu ada titiknya bak yang dinamakan Bahrul Qodrah, di atas blueprint. Tetapi kita bisa menerima itu, memang lidahnya orang-orang Jawa di Nusantara ini angel, kongkon fasih. Makanya Sunan Kudus mengajarkan bismillah itu tidak dengan ucapan. Gawe slametan, bikin besek, diiseni urap, kemudian disebut besek semeleh. Nek bar ndonga njuk nggawa berkat. Berkatnya itu berupa besek, besek yang ditetekke. Maka orang yang sudah ndonga hatinya menjadi tentram karena prinsipnya Allah bidzikrillah tatmainul qulub sudah tertanam di dalam hati, maka hatinya tentram. Balik nggawa rezeki isinya besek, semeleh, padahal itu dikonotasikan dengan biismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa wudhu, nggak bisa apa. Boleh datang ke masjidnya Sunan Kudus, sama-sama mendapatkan rezeki, namanya besek, semeleh, dikatakan kenduri, dikatakan berkatan, dikatakan selamatan, dikatakan apa. Tapi ini ajaran Islam untuk membumikan tanazzalul malaikatu waruhu fiha itu. Nuzulnya Al-Quran itu tidak hanya dimengerti dalam bahasa aslinya, tetapi Al-Quran itu harus dipelajari dengan asror. Di balik asror ada sirnya lagi, ada rahasia di balik rahasia. Maka membaca Al-Quran dengan terjemahan saja tidak komplit. Karena apa? Kaifa dulu itu dimaknai dengan cara, tapi sekarang kaifa objection. Bahkan kaifa bisa dimaknai dengan SWOT analisis untuk menentukan vision. Bahkan sekarang ditambah dengan maintenance, bagaimana setelah diaplikasikan, direncanakan, kemudian dirawat. Jadi Islam di tanah Jawa yang kemudian menghasilkan sebuah angka yang spektakuler. Anggota BAMUS dan masyarakat Indonesia perlu mengerti
bahwa keberhasilan penyebaran agama di Indonesia, di tanah Nusantara ini melampaui daerah aslinya agama itu turun. Jadi misalnya ini jumlahnya orang NU saja itu kalau dibandingkan penambahan dari orang Islam yang ada di Iran, di Irak, di Kuwait, di Qatar, di Yordan, di Yaman, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, ditambah dengan Syria, masih banyak orang NU yang ada di Indonesia. Artinya apa? Dakwatul Islam di tanah Jawa, di tanah Jawa Dwipa, di tanah Nuswantara ini jauh lebih berhasil dibandingkan dengan tanah asalnya. Why? Dan bekas dakwatul Islam yang penuh dengan kelembutan, penuh kasih sayang, sebagaimana nama Allah. Maka tidak ada Al-Quran yang tidak diawali dengan bacaan dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak menyebutkan bi ismi Allah Al-Khaliq wal Malik, Al-Aziz wal Qahar, tapi bi ismi Allah, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Kasih, Ar-Rahim yang Maha Sayang. Karena Islam itu sendiri tanda cinta. Kalau tanda cinta untuk alam semesta, jangankan manusia, binatang pun harus disayangi dan dijaga semua aspek yang ada di tanah, di bumi dunia ini. Makanya Imam Ghazali mengatakan dia pernah bermimpi bertemu dengan Allah hanya gara-gara membiarkan penanya yang basah dengan tinta dienceloki itu bahasa Indonesianya apa ya, dihinggapi oleh lalat dan lalat minum sampai kenyang. Setelah itu lalatnya terbang, tidak dibunuh. Lalat binatang yang menjijikkan itu, ketika tergerak Imam Ghazali kasihan karena lalat ini kehausan, melahirkan sebab ridhonya Allah. Ada seorang pelacur yang memberi minum anjing, jadi profesi yang paling buruk, memberi minum binatang yang paling najis. Bukan seperti yang lain, malah ada anjing ditabrak. Ini seorang pelacur memiliki rasa cinta kepada makhluknya Allah. Sebagai cintanya kepada Allah secara tidak langsung, sepatunya dikorbankan untuk mengambil air. Dan hanya itu saja air yang ada, tidak diminum, tetapi dia serahkan kepada anjing. Anjingnya hidup, dia mati kehausan. Allah ridho dan dia dimasukkan di dalam surga. Maka ada sahabat Nabi juga yang hidupnya saking cintanya kepada kucing sampai kemudian mendapatkan lakopan atau parapan Abu Hurairah. Pertanyaannya, kalau ada sahabat-sahabat Nabi, kalau ada orang-orang soleh yang zaman dulu hanya mencintai atau menolong binatang saja ketemu dengan Allah, kenapa kita di akhir-akhir zaman ini mengaku keturunan Rasul, mengaku pengikut Rasul, mengaku orang Islam, justru memaki-maki saudaranya? Kalah sama perilakunya pelacur yang memberi pertolongan kepada anjing. Ini jadi kita kembali pada Ramadan ini, setelah sekian Ramadan kita lakukan pada saat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Maka ketika Al-Qur'an itu didatangkan menjadi obat. Obat untuk apa? Untuk hati yang dengki, hati yang hasad. Sudahlah, pertarungan, konkurensi atas nama partai, atas nama jabatan, hanya milih lurah, milih bupati, milih gubernur, milih presiden. Jangan korbankan bangsa ini dengan tercerai-berai. Maka intisari Nuzulul Quran saat ini adalah bagaimana kita menerjemahkan Al-Quran tidak hanya dalam bahasa naratif, tetapi bahasa rasa. Di Jawa, para wali songo sudah berhasil menunjukkan dakwatul Islam yang lemah lembut. Tidak memblender budaya, tapi malah menggunakan budaya untuk mengajarkan tasawuf. Sunan Kalijogo
Bagaimana menjelaskan mokso, bagaimana menjelaskan kita ini di akhir ayatnya akan ketemu dengan Allah. Dia, Sunan Kalijaga, membuat carangan yang namanya Yudhistira Moksa. Ceritanya mirip dengan Askabul Kahfi. 7 orang sahabat muridnya Yesus atau Iso dalam bahasa Ibrani atau Isa dalam bahasa Arab yang diselamatkan dan ditidurkan di pegunungan Efesus pada zaman Darkius. Kemudian dibangunkan pada Kaisar Theodorus. 309 tahun. Sama halnya dengan Yudhistira Moksa. Bima yang dilambangkan sebagai penegak ing Pandawa yang ahli sholat dan ibadah. Hanya tunduk kepada Allah, tidak mau berdiri kecuali berhadapan dengan kakaknya saja. Tidak bisa masuk surga. Harjuno yang berasal dari kata Janatuka, pemilik surga, tetapi dia tidak berhasil moksa. Karena apa? Karena dia merasa sudah puasanya paling hebat, gentur tapanya, kesaktiannya luar biasa. Bahkan adiknya Nakula Sadeva yang digambarkan oleh orang yang bayar zakat, orang yang senang beribadah, sedekah, dan yang berangkat haji, tidak bisa moksa. Tetapi Yudhistira bersama anjingnya moksa. Loh, kenapa anjing? Sama dengan Askabul Kahfi. Tetapi di Sunan Kalijaga ingin memberikan pesan esoterem bahwa manusia itu di dalam hatinya ada anjing namanya nafsu. Maka menjinakkan nafsu harus sama dengan menjinakkan anjing. Diberi kelaparan, tidak diberi minum, tidak diberi makan, kemudian sedikit demi sedikit dilatih supaya bisa jinak. Nah, kalau sudah jinak nafsunya, maka jinak anjingnya yang ada di dalam diri, sifat hayawannya ini, maka dia bisa berdiri bebas. Sehingga ketika sholat, Allahu Akbar, mampu melakukan mi'rajul lil mukminin. Jadi sholatnya bukan hanya untuk tubuhnya, untuk darah dagingnya, tetapi sudah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah esensinya nuzulul Quran. Harus diartikan, disampaikan dengan bahasa yang sesuai, yang dipahami, sebagaimana konsep komunikasi. Seorang komunikator, bagaimana mungkin message-nya bisa sampai kalau dia tidak mengenal komunikannya? Maka gunakan bahasa ibunya, budaya ibunya, sastra ibunya. Jangan kemudian didesakkan sedemikian rupa sehingga menghilangkan budaya yang sudah ada. Hebatnya Islam di Indonesia ini dicangkokkan pada pokok pohon kebudayaan yang sangat luar biasa. Yang itu dipuji sebagai salah satu keajaiban dunia, bahkan beberapa di antaranya kayak keris itu adalah master of peace, karya agung dunia. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak sejarah-sejarah yang demikian dicangkokkan pada budaya yang tinggi. Maka Islam yang tinggi bersama dengan akarnya yang kuat menjadi sumrambah sedemikian rupa. Dan sampai sekarang di Arab itu satu daratan, bahasanya sama, sukunya sama, dan satu mbah malahan. Agamanya sama, kitabnya sama, Gusti Allahnya sama, bahasanya sama, Arab. Tapi mereka setiap hari saling berperang. Tidak ada kedamaian di sana. Bukan salah agamanya, karena ketidakluruhan manajemen hatinya, mensetarakan, menselaraskan dengan ajaran agama. Nah, di Jawa ini hati orang Jawa, hati orang Nusantara sudah lembut. Allah sendiri lembut. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Kelembutan hanya bisa tumbuh subur di dalam ranah kelembutan. Maka kecambah yang bernama damai, yang bernama Islam bisa direngkuh bareng-bareng dengan wallahu darussalam. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sepakat mendirikan bukan Darul Islam tapi Darus Salam. Negara
berkesejahteraan yang memberikan kesempatan bagi semua anak negeri, anak bangsa untuk hidup bareng-bareng. Maka bukan Indonesia tanpa ada orang Kristen. Maka bukan Indonesia tanpa ada orang Buddha. Bukan Indonesia tanpa ada orang Konghucu. Bukan Indonesia tanpa Papua. Bukan Indonesia tanpa Jawa, tanpa Sunda, tanpa ini. Semuanya adalah Bhinneka Taman Jamrut Katulistiwa yang diwadahi dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Negara kemudian diikat harus memberikan kesempatan yang sama, disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka mengaplikasikan agama seperti bulan Ramadan itu tidak menang-menangan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari orang Islam tidak boleh menang-menangan. Negara berpancasila itu berketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara mengaplikasikan berketuhanan yang Maha Esa? Dia terikat oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan karena asu gede menang kerai, karena jumlahnya banyak kemudian bisa ngobrak-ngabrik tempat beribadah yang lain atau saudaranya yang lain. Bukan. Tetap diikat oleh persatuan Indonesia. Dan kalau ada masalah, dirembuk bareng, ono rembuk dirembuk. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari 4 sila inilah momot amanat penderitaan rakyat. Sehingga semua mulai dari presiden sampai RT, mulai kiai sampai santri, mulai pendeta sampai umatnya, bersatu padu mencari metodologi bagaimana menjadikan Indonesia ini sejahtera agar tercapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pelajaran yang dipetik dari Nuzulul Quran adalah bagaimana kita mengaplikasikan tujuan nasional itu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!